Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajarnya masih tidak bertatap muka secara langsung, teman-teman di rumah harus tetap semangat ya belajarnya. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita masih berkaitan dengan mikroorganisme. Teman-teman masih ingat kan mikroorganisme itu apa? Ya, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk melihat atau mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang bernama mikroskop. Pekan kemarin dan pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang peranan mikroorganisme ya teman-teman. Ada peranan mikroorganisme dalam bahan pangan, dalam bidang kesehatan, dan juga dalam bidang pertanian. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang kerugian yang ditimbulkan dari mikroorganisme dalam bahan pangan. Nah, kira-kira teman-teman di rumah ada yang tahu tidak? Apa sih kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dalam bahan pangan? Jadi, kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme dalam bahan pangan yaitu menurunkan kualitas makanan, membusukkan makanan, terus mempersingkat usia makanan, menimbulkan bau tak sedap, dan juga membuat makanan menjadi beracun. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi? Nah, yang pertama itu ada pembusukan makanan, yang kedua ada perubahan rasa, yang ketiga ada perubahan warna, dan yang keempat itu berbau ya teman-teman. Nah, kalau makanan dan minuman ada tanda-tanda berbau, perubahan warna, perubahan rasa, dan sudah membusuk, itu artinya sudah tidak layak dikonsumsi. Betul sekali. Nah, itu ciri-ciri makanan yang tidak layak dikonsumsi ya teman-teman. Nggak hanya makanan, minuman juga seperti itu. Kalau minuman udah rasanya berubah, warnanya berubah, itu harus diwaspadai ya, berarti itu minumannya sudah tidak layak dikonsumsi. Makanan dan minuman itu memiliki batas waktu untuk dikonsumsi. Jadi, teman-teman, setiap makanan dan minuman yang dikemas itu biasanya disertakan dengan waktu batas untuk dikonsumsinya sampai tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, atau biasanya disebut dengan tanggal expired atau tanggal kadaluarsa. Jadi, teman-teman di rumah itu harus teliti ketika teman-teman berbelanja, misalnya ke minimarket, ke supermarket, atau ke warung-warung terdekat, beli produk makanan atau minuman, ataupun yang lain-lainnya, itu harus teliti, harus melihat tanggal expirednya. Jangan sampai ketika kita berbelanja, ternyata makanan tersebut malah membahayakan tubuh kita. Jadi, harus dilihat ya teman-teman, tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya, kira-kira masih lama atau enggak. Oke, jangan sampai kita membeli produk yang sudah tidak layak dikonsumsi. Kemasan makanan dan minuman sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Ada kemasan plastik, ada kemasan aluminium, dan ada kemasan kertas. Untuk kemasan plastik itu contohnya ada permen, terus ada jajan-jajanan atau ciki-ciki. Terus kalau untuk minumannya kayak minuman botol mineral, air mineral, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk kemasan kaleng itu contohnya ada minuman kaleng, buah kaleng, terus ada juga produk makanan seperti sarden atau daging kornet itu kemasannya juga menggunakan kemasan aluminium ya dalam bentuk kaleng. Nah, untuk kemasan kertas, ini contohnya ada makanan juga ya teman-teman, terus ada teh dan juga ada susu ya, kalau teman-teman sering
minum susu kotak. Nah, itu salah satu contoh produk minuman yang menggunakan kemasan kertas. Nah, itu tadi contoh-contoh kemasan produk makanan dan minuman. Ada kemasan plastik, aluminium, dan kertas ya teman-teman, dan masih ada contoh-contoh lainnya. Selain makanan dan minuman kemasan, kita juga harus memperhatikan makanan rumahan ya teman-teman, karena makanan rumahan juga memiliki batas waktu untuk dikonsumsi dengan melihat bentuk, warna, dan rasa. Ketika bentuknya sudah berubah, ada yang berbusa, terus warnanya juga sudah berubah dan rasanya berubah, itu berarti makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, teman-teman di rumah nanti silahkan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat walau belajarnya di rumah. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.